Halo, jumpa lagi bersama saya Meligu. Kali ini saya membuat pempek. Pempek ini rasanya sangat enak. Ini dalam 1 kilo ikan kita buat 3 macam pempek. Jadi adonannya sama. Nah, ini pempek kulit. Nah, ini kita goreng 1 kali, dia bentuknya seperti ini. Nah, tapi kalau kita goreng 2 kali, nah dia bisa lebih garing. Nah, kalau mau lebih garing, dilamain aja gorengnya. Nah, maka dia akan lebih garing. Bisa didengar sendiri ya kriuk-kriuknya ya. Artinya pempek ini garing. Yuk kita simak videonya. Adapun bahan yang dibutuhkan adalah 1 kilo daging ikan tenggiri yang sudah digiling, 2 sendok garam, 1 sendok kaldu jamur, 2 sendok gula pasir, dan 600 cc air. Nah, ini nanti kita aduk sampai garam, gula, dan kaldu jamurnya larut tercampur dalam ikan. Nah, terus ini kita istirahatkan selama 10 menit biar ikan dan air tercampur rata. Setelah 10 menit nih, lihat nih, ikannya sudah mulai tercampur dengan air. Jadi tangan kita nggak capek untuk mengaduk-aduknya. Nah, ini kita aduk-aduk lagi 5 menit. Nah, agar ikannya lebih tercampur dengan airnya. Nah, lalu kita istirahatkan lagi 10 menit. Setelah 10 menit nih, lihat tekstur ikannya sudah lembut. Nah, jadi tinggal kita aduk-aduk lagi kurang lebih 5-10 menit agar adonan ikannya lebih kenyal. Jadi tujuan dari pengadukan ini membuat ikan menjadi lebih kenyal ya, jadi dia tidak akan keras. Kalau kita banyak sagu itu akan keras. Nah, tapi kalau dalam posisi ikannya banyak seperti ini, belum dicampur sagu, kita aduk-aduk terus, dia akan membuat tekstur daging ikannya lebih kenyal. Nah, setelah kita aduk seperti ini, nih sudah tercampur ya. Terus teksturnya juga sudah lebih kental. Nah, ini sudah siap untuk kita campurkan dengan sagu. Sagu yang kita gunakan bisa merek apa aja. Nah, kita gunakan sebanyak 700 gram. Kita campurkan terigunya secara 3 tahap agar sagunya tercampur rata dengan ikan. Setelah sagunya tercampur rata, kita tambahkan lagi sagunya. Kita tambahkan lagi bagian terakhir dari sagunya. Nah, bagian terakhir ini kita ngaduknya pakai tangan. Karena setelah ini nanti adonannya akan dibentuk. Setelah rata begini, nah ini sudah siap dibentuk. Dan jangan lupa kita panaskan air kurang lebih 3 liter atau disesuaikan sampai pempeknya terendam. Nah, kita pecahkan 2 butir telur. Nah, ini untuk isian pempek telurnya. Kalau kita mau banyak buat pempek telurnya ya bisa ditambahin telurnya. Disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, setelah ini lalu kita kocok. Kita siapkan tempat untuk memberi taburan tepung sagu kurang lebih 100-200 gram. Nah, ini untuk kita menaruh adonan yang akan kita bentuk. Nah, adonannya kita ambil seperti ini. Nah, tak lalu kita taruh di sini. Nah, kita lumuri dengan sagu, lalu kita bulat-bulatkan.
Nah seperti ini, karena ini kan mau membuat pempek telur. Nah kita bolongin tengahnya. Nah seperti ini, lalu kita isi telur. Nah isinya setengah saja, karena kan takut tumpah. Nih seperti ini. Nah, kita tutup. Nah kita kecilkan biar enggak terlalu lebar. Nah seperti ini, lalu kita rebus. Kita ulangi seperti tadi, ambil adonan sedikit. Jadi ukurannya kita kira-kira saja, tapi kalau untuk jualan harus ditimbang. Nah kita bulat-bulatkan seperti ini, kita padat-padatkan. Nah lalu kita bolongkan tengahnya seperti ini, lalu kita isi telur setengah saja. Nah lalu kita tutup. Nah lalu tarik ke dalam biar enggak terlalu lebar. Nah lakukan seperti ini terus kalau untuk pempek telur. Nah sekarang kita akan membuat pempek lenjer. Ini pempek lenjer kecil. Nah jadi ukurannya kurang lebih sama seperti pempek telur tadi. Nah seperti ini, lalu kita lumuri tepung. Nah lalu kita padat-padatkan. Nah lalu kita giling seperti ini. Nah langsung terbentuk pempek lenjer kecil. Kalau pempek lenjer besar bisa dilihat di video saya sebelumnya, itu ada saya membuat pempek lenjer panjang. Nah seperti ini. Nah terus di video kali ini saya tidak ada membuat cuka ya, karena di video saya sebelumnya itu ada saya membuat cuka, jadi bisa dilihat saja di sana. Nah seperti ini. Nah, dipadat-padatkan lalu digulung-gulung seperti ini. Nah tinggal diratakan saja kanan kirinya. Kalau bentuknya masih pecah bisa dibulatkan lagi, dipadatkan lagi seperti ini. Jadi usahakan waktu ngambilnya itu adonannya itu padat, enggak terpisah. Kita gulung-gulung seperti ini, kita rapikan lagi. Nah sudah rapi dia. Kita giling-giling seperti ini. Nah sudah rapi dia. Nah kita lalu rebus. Nah kita rebus ini sampai mendidih. Nah ini kita lanjutkan membuat pempeknya sampai berapa jumlah yang kita inginkan, disesuaikan kebutuhan masing-masing. Lalu jangan lupa diberi minyak kurang lebih 1-2 sendok agar pempek ini tidak lengket. Ini dimasak sampai dia matang. Cirinya pempek ini akan mengapung dan ukurannya menjadi lebih besar. Nah, jadi ini masih kita tunggu ya, walaupun ada beberapa yang sudah mengapung tapi ukurannya belum membesar. Dan airnya juga kurang mendidih ya. Nah, di bagian bawahnya ini boleh kita bantu pakai spatula untuk kita gerakkan pempeknya dari bawah biar dia lepas, karena dia kadang suka lengket di kualinya. Nah jadi seperti ini. Nah kita kayak giniin. Nah ada bagian atas yang belum kena air kan, jadi dia bisa kena air. Tapi kalau kita baru taruh ya jangan di kayak giniin. Nah ini kan sudah dari tadi nih.
Nah, ini sudah mendidih. Nah, lihat ya, ukurannya kan mengembung dia ya, mengembang. Nah, ini sudah matang, sudah bisa kita angkat. Karena kalau belum matang takut telur itu, yang dipempek telur itu belum matang. Nah, ini kita angkat. Setelah matang semua, tadi saya sisakan untuk membuat pempek kulit. Tapi pempek kulit ini dari daging ikan. Nah, ini saya bentuk dengan satu tangan ya, karena tangan satunya saya memegang kamera. Nah, ini kita bulat-bulatkan lalu pipi-pipikan seperti ini. Karena pempek kulit itu kan namanya kulit ya, tipis ya dia. Jadi seperti kulit nanti makannya. Nah, kita pipi-pipikan seperti ini. Nah, jadi kalau pakai dua tangan akan lebih cepat dan lebih mudah. Nah, kita pipi-pipikan seperti ini. Nah, setelah bentuknya bagus, lalu kita masukkan ke dalam penggorengan. Nah, untuk pempek kulit ini sebenarnya bisa ditambahkan merica sama daun bawang. Cuman ini saya nggak spesial untuk membuat pempek kulit, karena ini saya membuat pempek campur. Jadi adonannya satu, jadi nggak saya tambah-tambahin dulu. Nah, seperti ini kita bentuk-bentuk, kita rapikan. Nah, kita pipi-pipikan seperti ini. Setelah rapi, lalu kita goreng lagi. Nah, lakukan sampai semua adonannya habis. Jadi pempek kulit ini akan kita goreng tidak terlalu kuning, karena jadi pempek kulit ini dapat kita simpan. Jadi ketika kita akan makan, kita akan goreng lagi sampai warnanya kuning dan dia akan menjadi lebih garing. Ini saya juga akan menggoreng pempek telur tadi yang sudah direbus dan kita sisihkan. Nah, ini pempek lenjernya. Nah, jadi kita akan lihat teksturnya ketika sudah digoreng, karena di video sebelumnya saya pernah membuat pempek rebus. Jadi pastikan sisi depan dan bawahnya itu tergoreng semua, jadi makannya akan lebih enak. Nah, ini sudah matang ya. Nah, ini sudah bisa kita angkat. Nih pempek kulitnya tadi yang kita goreng. Tadi dia mengembang, tahu-tahu dia seperti ini. Nah, jadi ini kita mau goreng sekali lagi. Jadi ini kita potong-potong dulu. Nah, jadi kalau mau lebih garing, gorengnya agak lama sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, tapi kalau nggak mau terlalu garing, warnanya kuning aja, itu sudah enak. Ini ciri-ciri pempek kulit. Kita goreng lagi. Nah, sekarang pempeknya sudah siap dan siap untuk kita cicip. Ini pempek lenjer, itu yang goreng. Ini pempek telur rebus, ini pempek lenjer yang rebus. Nah, terus ini pempek kulitnya yang sekali goreng. Nah, seperti ini. Nah, ini yang dua kali goreng. Nah, yang sekali goreng itu dia lebih lembut. Nah, ini yang dua kali goreng, tapi saya nggak terlalu lama, jadi dia nggak terlalu garing ya. Nah, ini tapi masih ada garingnya nih. Jadi pempek kulit ini kalau semakin lama digoreng, dia bisa semakin garing. Cuman kalau dia posisinya dingin, dia akan keras. Nah, tapi kalau seperti ini posisi dingin enggak keras, dia tetap enak. Nih. Jadi memang makannya sangat enak kalau dengan cuka. Nah, kalau teman-teman mau lihat cara pembuatan cuka, masuk aja ke channel saya, ada cara pembuatan cuka.
Ini tekstur telurnya matang. Nih, lihat. Jadi rasa pempek ini dia manisnya asinnya semuanya pas, teksturnya lembut, dia kenyal. Nih. Semoga resep ini membantu teman-teman yang pengen membuat pempek atau pengen usaha. Karena kalau mau pesan sama saya nggak sanggup. Jadi saya bagi aja resepnya, silakan kalian bikin sendiri. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga resep ini bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih.